يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا وارضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقترب. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ولن يليق رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتقم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا وارضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. فإن صدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah, para hujjaj, para sesepuh, bapak-bapak hadirin jamaah majelis taklim Masjid Jami Ar-Rahmah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yaitu berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya sudah patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, rumah daripada rumah Allah yang ada di muka bumi ini, dan kita berada di Raudhah min Riyadil Jannah, taman daripada taman syurga, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap tentunya mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan
yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat sehingga dapat kita amalkan dengan sebaik-baiknya, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini mari kita lanjutkan kembali ya kajian kitab Kifayatul Akhyar, ya, melanjutkan bacaan kita yaitu pada halaman 43, masih pada bab ya mandi yang disunnahkan. Ya, jadi mandi sunnah itu. Kemarin kita sudah selesai tentang mandi sunnah yang pertama yaitu mandi pada hari Jumat. Ya, gitu. Nah, sekarang berikutnya ya mandi yang sunnah itu mandi apa aja lagi sini. Sekarang disebutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi fid darain amin. Wa minha al-'idani fayustahabbu an yaghtasila lahumā liqauli Ibnu Abbas radhiyallahu anhumā kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu yaumal fitri wa yaumal adha wa kana Umar wa Ali radhiyallahu anhuma yaf'alanihi wa kadza Umar radhiyallahu anhuma li'annahu amrun yajtami'u lahu an-nas fayustahab an yaghtasila lahu qiyasan 'alal jumu'ati wa yajuzu ba'da al-fajri bila khilafin wa qablahu 'ala ar-rajih wa yahtassu bin nisfil akhir 'ala ar-rajih wa qila yajuzu fi jami'il laili wallahu a'lam. Jadi mandi sunnah yang berikutnya ya yang kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita disunnahkan sebelum kita melaksanakan ya amalan yang disunnahkan Nabi ini ya, tapi kita disunnahkan juga dengan melaksanakan apa? Mandi terlebih dahulu. Ya. Apa itu? Wa minha al-'idani. Ya, yaitu mandi salat ya ketika akan melaksanakan dua salat pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ya. Jadi sebelum kita mau ya jalan ke masjid, sebelum kita berangkat ke masjid untuk melaksanakan salat Idul Fitri atau Idul Adha, Idul Adha-nya tinggal dikit lagi ya. Itu Nabi kita ya memberikan arahan, menganjurkan buat kita untuk ngapain? Mandi terlebih dahulu ya sebelum kita berangkat ke masjid atau ke mushola ataupun ke tanah lapang guna akan melaksanakan sholat Idul Fitri ataupun sholat Idul Adha ya gitu. Fa yustahabbu an yaghtasila lahumā ya, bahkan disunnahkan ya untuk mandi terlebih dahulu ketika akan melaksanakan dua sholat ini nih, sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha ya. Mana dalilnya? Liqauli Ibnu Abbas ya radhiyallahu anhuma ya, berdasarkan ucapan atau cerita Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, moga-moga Allah meridhai keduanya ya. Itu apa kata Ibnu Abbas? Kana Rasulullah sallallahu taala alaihi wa alihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu yaumal fitri wa yaumal adha ya, beliau mandi terlebih dahulu ketika akan melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Tuh, ini yang cerita siapa nih?
Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas. Ya, saya tahu Abdullah bin Abbas ini salah seorang sahabat yang paling dicintai oleh Nabi, ya, yang paling disayangi oleh Nabi, yang paling diandalkan oleh Nabi, ya, karena Nabi secara khusus mendoakan beliau, ya, dengan doa yang sering kita dengar kata para ulama kita, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah kepahaman kepada Abdullah bin Abbas tentang ilmu agama, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah kepada beliau tentang ilmu tafsir. Ya, itu doa yang secara khusus Nabi doain untuk siapa? Abdullah bin Abbas. Ya, kalau di sini disebut Ibnu Abbas berarti Abdullah bin Abbas. Ya, betul. Nah, beliau menceritakan, ya, Rasul tuh kata beliau, ya, kalau mau sholat Idul Fitri atau Idul Adha, beliau ngapain dulu? Mandi terlebih dahulu. Ya, itu. Ini, ya, Nabi, ya, sudah mencontohkan kepada siapa? Kepada, ya, kita untuk kita apain? Ikutin apa yang menjadi, ya, anjuran ataupun perintah beliau, ya. Apakah hanya Abdullah bin Abbas, ya, yang melihat dan menyaksikan apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Ternyata tidak. Wa kana Umar wa Ali radhiyallahu anhuma yaf'alanihi. Ya, begitu pula Umar bin Khattab dan Ali, ya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib pun ngapain? Melaksanakan hal yang sama seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Apa itu? Mereka berdua mandi terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri ataupun sholat Idul Adha. Ya, nih. Jadi Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, ya, pun melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya. Wa qadza Ibnu Umar. Begitu juga Abdullah bin Umar. Ya. Ibnu Umar ini berarti Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar. Ya. Abdullah memang kalau orang Arab namanya anak kebanyakan namanya Abdullah. Ya, ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Umar. Ya. Nah, ini anaknya Sayyidina Umar yang bernama Abdullah pun, ya, apa katanya? Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya, begitu pula Ibnu Umar anaknya Sayyidina Umar pun melakukan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah dan apa yang dicontohkan oleh bapaknya sendiri. Ya, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, itu. Ya. Kenapa itu mereka lakukan? Li'annahu amrun yajtami'u lahun nas. Ya, karena, ya, perintah kita untuk sholat Idul Fitri atau Idul Adha di situ adalah, ya, sholat yang dimana manusia akan banyak berkumpul. Ya, akan ngapain? Kumpul. Ya. Nah, kumpul, ya, di situ ketika kita akan kumpul bersama, ya, orang-orang banyak, maka kita harus ngapain? Ya, fayustahab an yaghtasila lahu qiyasan 'alal jumu'ah. Ya, maka disunahkan kita apa? Harus mandi terlebih dahulu, ya, sama hukumnya dengan ketika kita akan melaksanakan sholat apa ya? Sholat Jumat. Ya, bahkan lebih ramai Idul Fitri sama Idul Adha daripada Jumat, ya kan? Kalau Jumat kan cuma laki-laki doang kebanyakan di kita. Ya, kalau Idul Fitri laki perempuan, besar kecil, tua muda banyak gitu. Ya, semakin banyak orang kumpul berarti kan semakin apa tuh? Semakin akan timbul bau berbagai macam rasa. Ya, dari keringat-keringat yang enggak jelas tuh baunya, ya. Nah, itu kita hindarin. Ya, kalau kita ngumpul sama orang banyak, saat orang yang ngumpul sama kita mencium bau yang tidak sedap, itu kan akan menjadikan seseorang menjadi apa? Kecewa. Ya, nah kalau orang udah kecewa berarti itu dosa kan? Dosa. Ya, kenapa? Dengan lantaran sebab kita orang jadi apa? Jadi marah. Ya, jadi terganggu. Ya, apalagi sholat. Ya,
Orang sholat samping kita Allahu Akbar, nggak lama orang datang sholat takbiratul ihram Allahu Akbar, begitu diangkat nih tangannya maaf ketiaknya mengeluarkan bau nggak sedap, itu akan apa itu? Terganggu. Astagfirullah, ini bau apaan sih ini? Gitu kan ada. Ya kadang kita nggak omongin tapi hati kita nggak baik, ngedongkol. Ya hati kita apa? Ya ngeluh tuh di situ. Ya Allah, tadi nggak ada bau apa-apaan, kok orang sholat ketika ditakbir aja udah bau banget gitu. Nah ini jangan sampai kita menjadikan orang yang ada di sekitar kita ini merasa apa? Merasa terganggu, apalagi merasa akan menjadi kecewa dengan apa? Ya kondisi keadaan kita yang kurang bikin mereka nyaman di tempat kumpul-kumpul bareng gitu. Ya, jadi kita harus jaga. Wa yajuzu ba'dal fajri bila khilaf, ya. Nah di sini mengenai mandinya itu kapan? Ya, kalau kita mau salat Idul Fitri atau Idul Adha mandinya kapan? Di sini dikatakan yajuzu ya ba'dal fajri. Boleh kita mandi mau salat Idul Fitri setelah kita salat subuh atau setelah subuh. Ya, bila khilaf, tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama mazhab. Ya, berarti Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hanbal mereka berempat sepakat ya, kalau mandi untuk salat dua hari raya itu boleh selepas apa? Subuh. Ya, itu hukumnya boleh karena mereka tidak berbeda pendapat. Wa qablahu ar-rajih, ya, akan tetapi yang rajih yang lebih kuat ya itu lebih bagus kapan? Mandinya sebelum subuh. Ya, mandinya sebelum subuh. Ya, berarti sebelum subuh kita mandi dulu dah tuh. Ya, ntar kan sholat subuh udah apa ya? Udah bersih. Karena jarak antara sholat subuh sama sholat id itu kan nggak begitu jauh. Ya, kalau Idul Fitri, Idul Adha itu kan jaraknya nggak begitu jauh, ya itu. Kayaknya kita harus sebisa mungkin lah, ya menjaga kondisi kita, jangan habis subuh kita gerah lagi, nanti akan menimbulkan bau yang tidak sedap lagi. Tuh, ya baik. Wa yahtassu bin nisbil akhir ala rajih, ya bahkan ada yang mengkhususkan ya mandinya ketika kita akan sholat dua Idul Fitri dan Idul Adha itu di pertengahan malam bagusnya. Ya, jadi begitu begitu pukul 00 udah lewat. Jadi memang Pak, yang namanya mandi itu ya kan ada aturannya. Secara medis aja kalau orang mandi ya malam-malam itu kurang bagus. Ya, habis maghrib, habis isya itu kurang bagus tuh. Ya, itu kalau menurut medis akan ya menimbulkan penyakit rematik. Ya, itu. Tapi kalau kita mandi setelah pukul 12 lewat itu juga cakep. Bagus di situ. Ya, bagus kalau kita mandi setelah pukul 12 atau pukul 00. Ya, kalau sebelumnya jangan. Bahkan mandi yang bagus itu setiap hari mandi mubah. Kalau bisa mandi kita itu sebelum asar. Ya, karena kalau udah setelah asar itu kurang bagus secara medis. Ya, nanti bagus lagi kapan? Malamnya itu. Ya, itu nggak apa-apa. Nah ini kita disunahkan mandi yang paling bagus untuk melakukan sholat dua hari raya Fitri ataupun Adha. Itu kalau bisa kita mandinya di pertengahan malam setelah lewat pukul 12, boleh pukul 1, pukul 2, pukul 3, pukul 4 dah. Ya, yang pasti sebelum waktu subuh dah. Itu yang paling paling kuat atau yang rajih. Ya, itu pendapat dari para ulama. Ya, gitu. Wakila, ada pendapat yang lain mengatakan ia juzu fi jami'il laili. Ya, bolehlah mandi malam kapan aja dah. Ya, yang penting ya sudah memasuki tanggal daripada tanggal pergantian tanggal Hijriah. Ya, karena kan kalau pergantian Hijriah itu berubahnya tanggal pada pukul berapa? Waktu maghrib kan? Ya,
Kalau miladiyah atau Masehi pergantian tanggal setelah pukul 00. Ya, makanya para ulama bilang, ya, kalau udah malam berarti kan udah masuk tanggal ya 1 Syawal dan tanya. Ya, kalau udah malam berarti sudah masuk malam tanggal 10 Zulhijjah. Berarti itu malam yang ada arti malam takbiran, kita pun boleh sudah mandi mandi sunnah untuk kita niat melaksanakan sholat 2 Id, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha. Ya, jelas Pak ya? Baik. Itu yang kedua. Wa minha, kemudian ada mandi yang disunahkan lagi. Kita disuruh mandi dulu sama Nabi sebelum kita melakukan rangkaian ibadah, yaitu al-istisqa. Ya, sholat ya, ketika kita akan minta sholat diturunkan apa? Hujan, istisqa. Ya, jadi sebelum kita sholat istisqa, bapak-bapak sekalian, Nabi mensunahkan kepada kita kalau bisa mandi dulu. Ya, bahkan selain mandi itu dianjurkan oleh Rasulullah dan para ulama juga menganjurkan kalau kita mau sholat istisqa, ya, disebabkan lantaran paceklik yang berkepanjangan contohnya, ya, atau musim panas yang terlalu panas. Dan sekian bulan gak hujan-hujan, sebelum kita sholat istisqa, kalau bisa kita puasa dulu. Ya, kita banyakin istighfar, minta ampun kepada Allah. Ya, dan yang terakhir sebelum kita sholat istisqa kita ngapain? Mandi dulu datu. Sebelum kita ngapain? Sholat minta diturunkan apa? Hujan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, gitu. Fayustahabbu an yaghtasila lahu, disunahkannya mandi ketika kita akan sholat istisqa, ya, li ajli qat'ur rawaih fihi ma, ya, rawaih, ya, tujuannya adalah untuk apa? Ya, qat'ur rawaih, untuk menghilangkan bau-bauan, ya, jadi biar tuh bau-bauan tuh hilang, artinya bauan yang nggak sedap ya. Beda kalau bau wangi-wangian tuh nggak masalah, ya. Biar bau-bauan yang tidak sedap itu apa? Hilang, tuh, ya. Kenapa? Li'annahu mahallun yasru'u fihi al-ijtima' fa ashbaha al-jumu'ah. Ya, karena yang namanya orang sholat istisqa itu pasti akan banyak kumpul orang-orang. Ya, nggak mungkin kita sholat istisqa cuma bertiga. Ya, nggak mungkin kita sholat istisqa itu cuma berdua atau berempat. Pasti banyak. Ya, apa tujuannya kita banyak? Karena kan semakin banyak orang yang melakukan ibadah, apalagi di berdoa, semakin besar kemungkinan doa-doa kita bakal diijabah oleh Allah. Ya. Kata Nabi, ma min du'ain, tidaklah suatu doa, ya, yang dibaca yaqra'una min arba'ina nafar, ya, yang dibaca oleh 40 orang, kata Nabi, melainkan doa itu pasti bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kalau kita doa Pak istighosah zikir paling sedikit 40. Itu Nabi yang kasih sunnah itu buat kita itu. Kalau memang kita pengen yakin apa ya? Doa kita diijabah ataupun diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya bilangan paling sedikit. Ya, sama Pak. Ketika kita mau sholat Jumat aja kan, ya, minimal berapa orang? 40 orang kan? Imam Syafi'i. Kalau imam-imam yang lain boleh 3 orang, 4 orang boleh. Kalau mazhab yang lain. Tapi kalau Imam Syafi'i bilang paling sedikit bilangan jumlah jamaah untuk sholat Jumat itu berapa? 40 orang. Ya, bahkan di antara 40 orang itu setengahnya harus orang yang mengerti tentang rukun syarat Jumat. Ya, bukan sekedar dia datang nggak tahu apa-apaan. Ya, kalau nggak mencukupi syarat itu mendingan jangan bikin Jumat. Ya, mendingan sholat apa ya? Zuhur aja dah. Karena yang namanya sholat Jumat itu banyak ketentuan-ketentuan yang harus diapain, dilakukan atau dilaksanakan. Ya, kalau nggak dilaksanakan berarti syaratnya kurang. Berarti apa? Tidak sah sholat Jumat kita. Ya, betul. Baik.
Itu yang ketiga. Pertama, mandi mau sholat Jumat. Yang kedua, mandi apa? Mandi mau sholat Idul Fitri Idul Adha. Yang ketiga, mandi mau ngapain? Mau sholat istisqa. Ya. Nah, mandi sunnah yang berikutnya adalah al-khusuf wal khusuf. Ya, mandi ketika kita akan melaksanakan sholat gerhana matahari dan gerhana bulan. Nih Pak. Ya. Jadi kita kalau mau ngapa-ngapain sih emang bagusnya emang bersih ya. Ya baik dalam keadaan berjamaah ataupun kita dalam keadaan sendiri kan begitu. Ya. Karena kan dalam hadis itu dikatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Innallaha thayyibun yuhibbut thayyib. Ya, Allah itu indah. Allah itu wangi, suka kepada yang indah, suka kepada yang apa? Yang wangi-wangi. Ya, jadi kalau orang bau apek, bau keringet tuh malaikat aja nggak mau deketin. Ya, makanya itulah kita disunnahkan oleh Nabi kita Pak, ketika kita akan sholat kita disuruh ngapain dulu sebelum sholat? Apa tuh? Nyiwak. Ya, biar apa? Biar tidak keluar bebauan yang keluar dari rongga mulut kita. Ya, kayak Nabi katakan laula an asyqa ala ummati, ya, seandainya bukan menjadi suatu beban ya untuk umatku, kata Nabi, la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salatin, pasti aku akan menyuruh umatku untuk bersiwak terlebih dahulu sebelum ngapain? Sebelum sholat. Ya, masih langkah kita orang siwak, memang nggak biasa juga sih. Termasuk saya memang belum biasa pakai siwak, terus terang aja. Bukan nggak bisa, ya. Ada orang tuh yang saya perhatiin, ya, yang rajin bersiwak. Saya sunnah Nabi ini para habaib saya perhatiin. Yang muda-muda tuh saya perhatiin siwak, makanya gigi cakep dia. Ya, para habaib itu siwak nih kemana-mana siwak, mau sholat pasti siwak. Ya, kalau kita orang kita berbiasa, apalagi anak muda kita masih gimana kayaknya gitu. Ya, padahal apa? Padahal bagus, ya gitu. Baik. Wa yuqalu fihima khusuf wa khusuf. Ya. Nah, istilah salat ini dikatakan salat khusuf dan khusuf. Satu diawali dengan huruf kaf, yang kedua diawali dengan huruf apa? Kha. Khusuf dan khusuf. Ya, itu. Idza dhahaba daw'u syams wal qamar. Ya. Khusuf itu sama khasaf artinya sama. Artinya apa? Menutup, hilang, ya. Kenapa? Karena saat terjadi, ya, tuh, ya, gerhana matahari atau gerhana bulan, zahaba daw'u syams wal qamar, ya, cahaya matahari dan cahaya bulan itu apa? Hilang, tak kelihatan. Ya, tadi katakan apa ya? Khusufus syamsi wa khusufil qamar. Ya. Biasanya kalau orang kita ngelihat apa ya? Pengen ngelihat terjadinya gerhana pakai alat kacamata. Ya, enggak kelihatan cahayanya, tapi bisa kita apa ya? Bisa kita lihat. Ya, tapi kalau kita ngelihat dengan ya mata secara langsung itu akan menimbulkan bahaya mudarat nanti. Ya, biasanya disuruh pakai apa ya? Pakai alat kacamata ataupun ya alat-alat yang bisa apa? Menjadikan mata kita tidak langsung melihat saat terjadinya gerhana matahari. Ya, ataupun gerhana bulan, terutama gerhana matahari, ya, itu yang kita nampak kelihatan pada waktu siang hari, ya, gitu. Baik. Wakila al-kusuf lisyamsi, ya. Ada pendapat mengatakan kusuf itu untuk matahari, salat kusuf pakai kaf, ya, itu. Padahal artinya dua-duanya sama, ya. Wal khusuf lil qamar. Sedangkan sholat khusuf itu untuk sholat gerhana bulan, ya, tuh. Ini yang sering kita pahami, ya, gitu. Qalahu al-Jauhari, berkata Imam al-Jauhari, ma'a annahu qala innal khusuf wal khusuf yutlaqu alaihima ma'an. Ya, kata Imam Jauhari, baik khusuf ataupun khusuf itu keduanya digunakan saat terjadi dua gerhana ini. Ya, kalau matahari khusuf pakai kaf, kalau bulan khusuf pakai kha.
Ya, itu biasa digunakan oleh ya orang-orang kita ya untuk menjadikan atau membedakan mana gerhana matahari, mana gerhana bulan ya. Wasunnah an yaktasila lahuma, ya, disunnahkan untuk mandi terlebih dahulu sebelum melaksanakan dua sholat itu, baik sholat gerhana matahari ataupun sholat gerhana bulan. Ya, jadi kita lakuin Bapak biasanya Pak? Jarang, ya, jarang. Biasanya kalau sholat gerhana matahari ya gerhana bulan malam, ya, kita nggak apa ya? Nggak mandi dulu, mandi yang sore sekalian udah kan begitu. Ya, padahal awalnya kita belum niat tuh untuk mandi untuk sholat gerhana bulan. Kalau kita mandi lagi boleh nggak? Ya mandi lagi lebih baik. Ya, itu tujuannya untuk mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Li'annahuma, karena sholat gerhana matahari atau sholat gerhana bulan yasru'ul ijtima', disyariatkannya untuk dilaksanakan secara berjamaah, ya, secara apa? Bersama-sama. Laha, ya, fayustahab al-iktisal laha kal jum'ah, maka disunnahkanlah ya untuk mandi terlebih dahulu seperti halnya ketika kita akan melaksanakan sholat Jumat. Wallahu a'lam. Tuh, ya. Berarti itu udah berapa itu? Berapa mandi sunnah tuh? Satu, mandi Jumat. Kedua, mandi dua Id. Tiga, mandi apa? Istisqa. Keempat, mandi gerhana. Ya, kalau dirinciin jadi udah berapa itu? Udah 6 ya. Idul Fitri, Idul Adha, gerhana matahari, gerhana bulan. Ya, itu. Baik. Qala, ya. Nah, kemudian mandi sunnah yang berikutnya, ya. Wal ghuslu min ghuslil mayyit, ya. Mandi, ya, bagi orang yang habis mandiin orang mati. Ya. Jadi orang kalau kerjaannya mandiin orang mati, Pak, ya, itu, ya, dia harus mandi. Jangan nggak mandi, setelah selesai dia mandiin orang yang sudah meninggal dunia, ya. Wal kafiru idza aslama, ya, kemudian orang kafir, ya, apabila dia sudah masuk ke dalam agama apa? Agama Islam, ya. Wal majnunu idza afaqa, ya, orang gila kalau dia udah apa ya? Sadar, ya. Yang berikutnya wal muqma alaihi idza afaqa, ya. Tuh, tadi orang gila, kalau ini anak kecil sampai dia apa? Balik, ya. Al-ghuslu, ya, yaitu diperintahkan untuk mandi terlebih dahulu. Nah, di sini tentang mandi yang tadi itu, habis orang mandiin orang mati, orang kafir masuk ke dalam agama Islam, orang gila kalau dia udah sadar, anak kecil sampai dia balik. Apakah ini mandinya itu hukumnya wajib atau sunnah? Di sini, ya, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih. Ya, maka dikatakan hal huwa wajibun au mustahabun. Ya, apakah itu hukumnya wajib atau sunnah? Ya, qaulani, ada dua pendapat. Al-qadim annahu wajibun. Ya, ini maksudnya qaulani adalah dua pendapat Imam Syafi'i. Ada pendapat yang qadim, lama, ya, artinya qadim itu pendapat yang dikeluarkan oleh Imam Syafi'i saat Imam Syafi'i masih berada di negeri Irak. Itu pendapat Imam Syafi'i itu kalau dia berpendapat itu namanya pendapat qadim, lama, ya. Ada pendapat Imam Syafi'i yang jadid, ya, artinya pendapat yang dikeluarkan oleh Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i sudah berada di negeri mana? Mesir, ya. Nah, tentang, ya, kewajiban atau kesunahan mandi tadi, Imam Syafi'i mengeluarkan pendapat kalau yang qadim, yang lama, kayak kata di sini disebutkan annahu wajibun, ya, mandinya orang yang habis mandiin orang mati, mandinya orang kafir yang dia masuk Islam, mandinya orang gila yang udah sadar, mandinya anak kecil yang udah masuk balik itu
ya hukumnya apa? Wajib kata pendapat Imam Syafi'i yang lama. Ya. Kalau bapak-bapak ikut pengajian itu kan pengajian Al-Bahs wa Tahqiq yang bukunya dikarang oleh Allahyarham ya Ustaz Dr. ya siapa itu? Guru kita yang di Al-Munawwar dulu pertama kali pengarang kitabnya Dr. Nahrawi Abdus Salam ya kan itu kan pengarangnya beliau ya itu disertasi beliau waktu di Al-Azhar itu Al-Imam Syafi'i fil Qadim wal Jadid itu kan buku judul itu ya kalau bapak-bapak ikut pengajian itu tuh ya itu di situ contoh-contohnya jelasin itu tentang bagaimana pendapat-pendapat yang dikeluarkan oleh Imam Syafi'i baik pendapat yang lama ataupun pendapat yang baru ya gitu. Wal Jadid sedangkan menurut pendapat Imam Syafi'i yang baru atau ketika Imam Syafi'i sudah hijrah ke negeri Mesir kata dia apa? Wa huwa ar-rajih bahkan pendapat yang rajih adalah apa? Annahu mustahabun ya mandinya orang yang habis mandiin orang mati mandinya orang kafir yang udah masuk Islam mandinya orang gila yang udah apa sadar mandinya orang yang tidur ketika dia udah bangun itu hukumnya apa sunnah saja ini menurut pendapat Imam Syafi'i yang Al-Jadid yang baru ketika beliau sudah hijrah atau berada di negeri mana negeri Mesir tuh ya itu pendapatnya beda-beda Pak ya wal aslu fi dzalik ya dasar atau argumen yang menunjukkan bahwasanya ya mandi yang tadi itu hukumnya sunnah qauluhu sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam man ghassala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda ya kata Nabi barang siapa yang memandikan orang meninggal dunia maka dia harus apa mandi ya dan barang siapa yang gotong kita habis mandi itu Pak tuh kita gotong atau habis kita kapanin kita mau sholatin kita gotong ya nah orang itu harus apa falyatawadda cukup dia dengan apa berwudu saja ya tuh ini ada pertanyaan nih biasanya kan Pak kalau kita ya menggotong mayit tuh ya kan habis disolatin ya disolatin di mana di masjid itu kita kan kadang para asatidz atau para ulama ada di barisan depan itu ya selepas dibacakan syahadah atau persaksian ya ketika seorang ulama bilang ya mari kita saksikan atas baiknya almarhum isyhadu selesai kan itu kan nanti kan apa wajibat ya lahul jannah kan gitu Rabbana taqabbal minna langsung itu kan wassalamualaikum itu biasanya kira-kira anak muda pada maju enggak mau gotong biasanya enggak tanggap juga kita duluan yang megang itu ya kan kita duluan yang megang tuh kurung batang itu kita angkat tuh ya tuh anak muda kalau kita enggak suruh enggak bakal maju harusnya dia kan cekatan ketika tuh ya ustadz sudah selesai menyampaikan syahadahnya assalamualaikum langsung maju pegang itu 4 sisi yang akan dipegang yang akan digotong untuk ya apa ya jenazah itu ya nah ada orang bertanya kalau gitu berarti kita nggak boleh langsung sholat Ustaz ya jangan langsung sholat ba'diyah ya kan saya bilang kalau seperti itu boleh kenapa karena kita memegangnya itu tidak langsung memegang mayit karena besi keranda yang kita pegang ya yang kita diharuskan untuk wudu kalau kita megang langsung ya selepas dimandiin kita nggak mandiin tuh orang cuman kita megang doang itu kita harus wudu lagi ya kenapa ihtiyati khawatir nanti jadi batal wudu kita ya batal nggak batal disunahkan kita untuk apa berwudu kalau kita megang secara apa secara langsung itu mayit tidak menggunakan ya penghalang ataupun alas apa-apa ya paham Pak ya baik qala at-Tirmidzi hadisun hasanun berkata Imam Tirmidzi hadis ini adalah hadis yang hasan lakin qala al-Imam Ahmad ya akan tetapi Imam Ahmad berkata annahu mauqufun bahwasanya hadis ini adalah hadis yang mauquf ya jadi hadis ada yang marfu ada yang mauquf Pak apa sih hadis marfu itu
Hadis marfu adalah hadis yang didengar langsung oleh sahabat dari siapa? Rasulullah. Itu namanya hadis marfu. Ya, ada hadis mauquf. Sahabat yang mendengar hadis ini tidak langsung dari Rasulullah, tapi dari siapa? Dari sahabat. Ya, contohnya ada hadis Nabi mengatakan kaza wa kaza. Ya, ada Sayyidina Umar datang, berarti kan Sayyidina Umar ini dengar langsung dari siapa? Dari Rasulullah. Itu namanya hadisnya marfu. Nah, ada Sayyidina Ali datang, enggak dengar langsung dari Rasulullah, tapi dengar dari siapa? Sayyidina Umar. Itu namanya hadisnya mauquf. Ya, bukan dibilang bukan hadis, bukan, tetap hadis. Tapi ngedengarnya enggak langsung dari Rasulullah, tapi ngedengarnya langsung dari sahabat. Yang sahabat dengar dari Rasulullah itu namanya marfu. Yang sahabat dengar dari sahabat lain itu namanya mauquf. Ya, itu. Ala Abi Hurairah, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, walidzalika lam yaqul biwujubihi. Oleh karena itu, ya, hadis ini yang menjelaskan bahwasanya mandi ya, yang tadi itu habis orang mandiin orang mati, orang kafir masuk Islam, orang gila sadar, namanya anak kecil tadi, itu bukannya wajib tapi apa? Sunnah saja. Ya, nanti ada pendapat lain mengatakan ini baru mazhab daripada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Nah, sebaliknya waqala Syafi'i, ya, berkata Imam Syafi'i sendiri, beliau berkatakan apa? Law sahhal hadis la qultu bi wujubihi. Ya, seandainya hadis ini sahih, ya, aku akan berani mengatakan maka mandi itu dihukumkan menjadi hukumnya apa? Wajib. Andai hadis yang digunakan tadi adalah hadis yang sahih. Ya, makanya kan Imam Syafi'i mengatakan in sahha hadzal hadis fa huwa madhhabi. Ya, kalau hadis yang digunakan untuk mengeluarkan atau mengikuti pendapatku adalah hadis yang sahih, maka itu berarti mazhab aku. Ya, lihat Pak, Imam Syafi'i begitu memiliki kehati-hatian, ihtiyati yang sangat tinggi. Sampai-sampai dalam penggunaan argumen atau dalil saja setelah Al-Qur'an, kalau bisa hadis yang dipakai itu hadisnya yang sahih, ya, bukan hasan. Tadi kan hasan hadisnya. Ya, tapi kata Imam Syafi'i, kalau seandainya hadis itu sahih aja, kata Imam Syafi'i, aku berani mengatakan mandi itu hukumnya wajib. Tapi sayang, hadisnya adalah hadis yang hasan, bukan hadis yang sahih. Ya, tuh Imam Syafi'i sekali lagi begitu kuat, ya, pendapatnya menggunakan hadis yang sahih. Wa minal iktisali al-masnuna ghuslul kafir idza aslama. Ya, dan di antara mandi yang sunnah berikutnya adalah mandinya orang kafir ketika dia masuk Islam. Wa ruwiya annahu alaihi salatu wassalam wallahu a'lam wa a'lamu bissawab. Nanti insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan kita yang akan datang. Mudah-mudahan sedikit yang kita baca akan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita, menjadi wawasan kita, semakin mantap ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau ada yang mau ditanya.